Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jaklatin, mahasiswa PGD Dalang Jabatan Angkatan 3 tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Manado. Nomor induk mahasiswa 239064668. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, jam 8:59 waktu Indonesia bagian timur. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja di kelas 5 SDN Indeks 1 Arco dengan materi pernapasan manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat mengikuti pelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, dipersilakan teman kalian untuk memimpin doa. Silakan. Menyamai bintang, tangan ke samping, burungnya terbang, tangan ke depan, ikan berenang, duduk yang rapi, siap berdoa. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Salam kepada ibu guru. Selamat pagi, Ibu Guru.
manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Demikianlah tadi tayangan video yang belum tayangkan. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Loh, tabur semangat. Kemarin Bu Guru sudah membuat penjadwalan kelompok. Sudah kita bagi 3 kelompok ya. Dari 3 kelompok ini nanti akan membuat eksperimen ya, membuat contoh pernapasan manusia. Ya, dari eksperimen itu nanti kalian presentasikan di depan kelas ini ya. Bisa dimengerti? Ya. Tetapi sebelum kita melakukan percobaan atau eksperimen itu, coba kalian perhatikan. Di sini ada tutorial pembuatan video pernapasan, ya. Iya, di sini. Nah, kalau perhatikan supaya kalian bisa mengerti ya. Nah, ini cara kerjanya. Tuh, lihat balonnya jadi menggelembung. Yuk kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan botol plastik yang ukuran besar ini. Nah, Ibu siapkan 2. Bahan yang kedua, kita butuh sedotan. Sedotannya yang harus bisa dibengkokkan ya. Kita butuh 6 sedotan. Ketiga, kita butuh plastisine. Ini dari sisa plastisine yang Ibu gunakan dalam membuat model otot. Siapkan juga sepasang balon warna yang sama. Lalu, kantong plastik begini seperti ini dan solasi. Boleh yang lakban begini yang besar atau solasi yang kecil ini. Alat yang kamu perlukan adalah gunting dan kapak. Hati-hati ya memakainya. Apa yang kurang ya? Nggak ada deh. Yuk kita mulai saja. Langkah pertama, kita siapkan botol plastiknya dan dipotong dengan cutter. Hati-hati ya menggunakan cutternya. Oke, sudah rapi deh bagian bawah botolnya. Sekarang lanjut di bagian sedotannya. Yuk kita buat dari 3 sedotan. Kita jadikan menjadi 1. Kita satukan dengan menggunakan solasi. Nah, ini sudah kita satukan dengan solasi lagi. Nah, ini sudah jadi. Karena bagian cabangnya terlalu panjang, kita potong ya, agar nanti muat dimasukkan ke dalam botol. Ini aja. Potong juga bagian sebelahnya ya. Nah, ini sudah jadi, sudah rapi. Langkah yang sering dilakukan yaitu memanaskan balon terlebih dahulu. Nah, ini penting dilakukan supaya balonnya bisa mudah mengembang dan tidak kaku. Kita pasangkan balonnya yang merupakan perwakilan dari paru-paru ke ujung dari sedotan yang merupakan perwakilan dari glukos. Selanjutnya kita akan merekatkannya di bagian ujung sini dengan solasi. Ini pastikan balonnya jangan terlepas ya, jadi kalian ulang-ulang saja seperti ini. Untuk memastikannya kita tiup. Nah, kalau sudah ditiup tidak lepas berarti sudah aman. Masukkan rangkaian trachea dan paru-parunya ke dalam botol yang merupakan perwakilan dari rongga dada. Lalu bagian bibir botolnya akan kita tutup dengan plastisine jadi seperti gambar ini.
Perhatikan cara ibu menggunakan atau membentuk posisinya, lalu diaplikasikan pada bibir botol. Jangan sampai ada celah atau lubang, nanti balonnya jadi tidak bisa mengembang. Langkah selanjutnya kita akan tutup bagian bawah dengan kantong plastik ini. Kamu juga bisa mengganti kantong plastik dengan menggunakan galon. Tapi kalau menggunakan galon, nanti permukaan bawahnya itu akan menjadi datar. Padahal kita tahu bahwa diafragma itu bentuknya melengkung seperti pada gambar ini. Nah, jadi ibu putuskan menggunakan kantong plastik. Nah, seperti model pernapasan yang pertama kali ibu buat, ini melengkung ke dalam ya. Kantong plastiknya kita pakai sebagian saja. Nah, bagian satu sisi ini, lalu kita jadikan seperti ini. Kita tutup, kita dorong sedikit agar menjorok ke dalam. Dengan bantuan karet gelang, kita bisa menjaga posisi plastiknya supaya tidak berubah. Bagian yang lebih ini kita rapikan dengan gunting ya. Lalu kalau sudah, kita rapikan dan rekatkan dengan selasi. Coba kalian perhatikan, nah bagian cembunya itu mengenai galon. Jika sudah, kita lepaskan karetnya. Kita pastikan kembali agar plastiknya tidak lepas dengan menambahkan selasi. Model pernafasan manusianya jadi, yeay, bahannya mudah ditemukan dan cara pembuatannya mudah. Nah, bisa dilihat saat ditarik, balonnya mengembang. Ini memperlihatkan kerja dari diafragma yang berkontraksi dan akhirnya udara masuk ke paru-paru. Lihat balonnya mengembang. Udara masuk lewat hidung dan akan diteruskan lewat trachea. Jadi bagian sedotan yang atas ini mengembangkan trachea. Lalu masuk ke percabangan trachea, yaitu bronkus. Dan di bronkus masuk ke bronkus, yaitu pemanasan dari bronkus, dan masuk ke belenggu udara, yaitu alveolus. Oke, sampai di sini dulu ya tutorial ibu dalam membuat model pernapasan manusia. Sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Bye. Baiklah anak-anak, di sini kalian sudah melihat tayangan dari video tadi ya. Kira-kira di benak kalian apa yang kalian pikirkan? Kira-kira bisa membuat? Bisa. Itu pada kesempatan hari ini kita belajar tentang project based learning. Jadi kita membuat suatu produk ya. Produk itulah yang nanti akan kita buat dan kita presentasikan di depan. Sebelum kita membuat produk, di sini Bu Guru akan membagikan LKPD. LKPD ya, tolong dibaca dan dicermati. Ya, tolong berikan kamu fokus. Kamu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, kita harus fokus. Bisa dikerjakan, didiskusikan sama teman sekelompoknya ya. Di dalam kegiatan mengerjakan LKPD ini, diminta kalian untuk bekerja sama di dalam kelompok ya, yaitu kerjasama, keaktifan, gotong royong di dalam kelompok. Karena di dalam kegiatan kelompok ini, Bu Guru akan menilai siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif ya. Bisa? Ya. Silakan dikerjakan.
kelompok A akan mempresentasikan sistem pernapasan manusia. Lubang selang plastik menggambarkan batang tenggorokan. Ya mana lubangnya? Ya kasih tunjuk begini. Ini kawan-kawan yang dinamakan lubang plastik itu ini. Ya perhatikan kelompok B. Ya ini. Ya terus. Selang plastik yang di bawah menggambarkan rongga dada. Ya yang mana? Rongga dada yang di dalam plastik ini. Ya. Ya. Balon C menggambarkan diafragma. Balon C ini C ya. Lanjut. Balon 1 dan 2 menggambarkan paru-paru. Ya. Apakah ada perbedaan kapasitas paru-paru sebelum dan setelah melakukan aktivitas olahraga? Ketika kita sedang berolahraga, tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen. Sedangkan belum olahraga, tubuh membutuhkan sedikit oksigen. Apakah kapasitas paru-paru laki-laki dan perempuan berbeda? Iya, berbeda. Kapasitas paru pria 6,0 liter, sedangkan perempuan 4,2 liter. Jika kapasitas paru-paru laki-laki dan perempuan berbeda, menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Kapasitas pada pria lebih besar daripada wanita. Pria dengan nilai 4,8 liter dibanding wanita 3,1 liter. Jika kapasitas paru-paru laki-laki dan perempuan berbeda, menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Disebabkan oleh perbedaan kekuatan otot, maksimal luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot, jumlah hemoglobin dan elastisitas paru. Sudah? Ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok A. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok A. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau bertanya, tarik balon yang berada pada bagian bawah alat peraga. Kemudian tuliskan apa yang kalian amati pada kolom berikut. Terima kasih. Kemudian di sini saya akan menjawab. Jika selang ditiup, udara akan masuk melalui paru-paru. Ya. Beri tepuk tangan kepada kelompok A ya. Yang menanyakan ya dari kelompok B, mari sini. Kelompok B menanyakan, jika balon ini kita tiup ya, apa yang terjadi? Coba perhatikan di depan. Apa yang terjadi? Ya, paru-paru mengembang ya, udara masuk ke dalam paru-paru. Jika kita tidak meniup selang ini, udara di dalam paru-paru akan apa? Mengempes. Selamat Pagi. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok B akan mempresentasikan sistem pernapasan manusia. Lubang selang plastik menggambarkan batang tenggorokan. Nah, perhatikan. Selang plastik yang ke bawah menggambarkan rongga dada. Balon C menggambarkan diafragma. Balon 1 dan 2 menggambarkan paru-paru. Apa yang terjadi pada kedua balon kecil setelah organ membesar nafas melalui sedotan? Setelah ditiup, kedua balon akan mengembang. Setelah melepas tiupan, balon mengempes. Ya. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok B. Kelompok C akan menanggapi presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok B. Ya, perkenalkan namamu siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rois Firmansyah. Saya akan menanggapi presentasi dari kelompok
kelompok B. Apa yang terjadi pada kedua balon kecil setelah kalian mengembuskan napas melalui sedotan? Ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Setelah ditiup dari sini, kedua balon akan mengembang. Terus setelah dilepas tiupannya, balon akan mengempes. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Ya. Baik, di sini kelompok B sudah berani menampilkan apa yang mereka buat, yaitu tentang organ pernapasan manusia secara sederhana, ya. Dan dia juga bisa menjelaskan dari pertanyaan kelompok C, ya. Ya, tolong beri tepuk wow. 1, 2, 3. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, ya, demikianlah tadi presentasi yang telah dibawakan dari kelompok B. Ya. Kira-kira bagus tidak? Bagus. Kelompok A, bagaimana hasil yang disampaikan dari kelompok B? Bagus? Bagus. Suaranya mana ini? Ya. Sekarang dipersilakan untuk kelompok C. Ya, dipersilakan. Selamat pagi. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok C akan mempresentasikan sistem pernapasan manusia. Lubang selang plastik menggambarkan batang tenggorokan. Selang plastik yang ke bawah menggambarkan rongga dada. Balon C menggambarkan diafragma. Balon 1 dan 2 menggambarkan paru-paru. Apakah ada perbedaan kapasitas paru-paru sebelum dan setelah melakukan aktivitas olahraga? Ketika kita sedang berolahraga, tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen. Sedangkan belum olahraga, tubuh membutuhkan sedikit oksigen. Apakah kapasitas paru-paru laki-laki dan perempuan berbeda? Ya, berbeda. Kapasitas paru pria 6,6 liter, sedangkan perempuan 4,2 liter. Jika kapasitas paru-paru laki-laki dan perempuan berbeda, menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Perhatikan, jangan perhatikan. Kapasitas paru pada pria lebih besar daripada wanita. Pria dengan nilai 4,8 liter dibandingkan wanita 3,1 liter. 8 liter dibandingkan wanita 3,1 liter. Jika kapasitas paru-paru laki-laki dan perempuan berbeda, menurut kalian mengapa hal itu bisa terjadi? Disebabkan oleh perbedaan kekuatan otot maksimal luas permukaan tubuh. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok C. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok C yang pertama. Ya, di sini yang menanggapi adalah kelompok A. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok A? Ada. Ya. Nama saya Mesya Alina Nasli. Ya. Saya dari kelompok A. Saya akan menanyakan kepada kelompok C. Ya, kelompoknya didengar. Apakah ada perbedaan kapasitas paru-paru sebelum dan setelah melakukan aktivitas olahraga? Ya. Dijawab, siapa yang menjawab? Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A.
Ketika kita sedang berolahraga, tubuh akan membutuhkan lebih banyak oksigen. Sedangkan belum olahraga, tubuh membutuhkan sedikit oksigen. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok C. Baiklah anak-anak, di sini kalian sudah berani berani maju ke depan membacakan presentasi apa yang kalian buat tentang organ pernapasan manusia ya. Kira-kira dari sini kalian sudah paham? Sudah paham? Siapa yang belum paham bisa angkat tangan? Tidak ada? Ya. Dari sini kira-kira siapa yang belum paham? Siapa? Semua sudah paham? Ya. Bu Guru anggap kalian sudah paham. Kalau sudah paham, Bu Guru di sini akan memberikan ulangan mandiri ya. Di sini Bu Guru memberikan soal-soal. Soal ini akan dikerjakan masing-masing. Evaluasi. Ya. Dikerjakan. Ayo dikerjakan. Ya. Dan siapa yang belum? Melalui proses pernapasan. Kalau seandainya manusia nggak ada hidup, bisa bernapas nggak? Bisa. Tidak bisa. Ya. Nomor 10. Apa fungsi lubang hidung saat bernapas? Coba dihitung di situ. Benar berapa, salah berapa ya? Benar semua 100. Salah 1 90. Ditulis. Ya, ditulis itu yang sudah saja ya. Salah 2 80. Diperhatikan. Ya, salah 2 80. Salah 3 70. Salah 4 60. Salah 5 50. Ada yang diambil 100? Kita yang 100. Ada 100. Banyak ya nilai 100. 90. Nilai 90. Angkat tangan. 90. 80. 80. 70. Oh ya, ada yang buka. Berarti di sini guru anggap kalian sudah paham dan mengerti ya. Ya anak-anak, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran ini? Senang? Apakah kalian ada yang sedih? Apakah ada yang mengantuk? Di sini Bu Guru sudah menerangkan melalui tayangan ya. Kalian sudah memahami dan mengerti dan sudah memberikan hasil produk yang kalian buat dan sudah mempresentasikan satu persatu melalui kelompoknya masing-masing ya. Di sini Bu Guru mau menjelaskan gambar organ pernapasan manusia. Tolong diperhatikan di sini ya. Tolong ya. Organ pernapasan manusia di sini yaitu udara masuk melalui apa anak-anak? Melalui hidung ya. Atau juga bisa melalui mulut. Tetapi kalau melalui mulut ya udara tidak disaring. Jadi kurang bagus, lebih baik udara masuk melalui hidung. Dari hidung udara disaring oleh bulu-bulu halus ya. Di dalam hidung itu ada rambut ya. Bulu-bulu halus. Dari situ udara masuk ke faring. Faring itu antara percabangan hidung dan mulut ya. Dari faring masuk ke apa ini? Tahu
ya. Udara masuk melalui paru-paru. Di sini paru-paru ada berapa anak-anak? Ada 2, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah itu ada pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru ya. Jika kita bernapas, menarik napas itu berupa apa? Oksigen. Tetapi jika kita mengeluarkan napas, apa yang keluar? Karbon dioksida. Karbon dioksida dilambangkan seperti apa, Cahyo? C2.